Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triapsari dengan NPM 232165069 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal pembalik. Sebelumnya, banyak dari kita pasti bertanya-tanya apa sih sebenarnya jurnal pembalik itu, kenapa harus dibalik, dan transaksi apa yang harus dibuat jurnal pembaliknya. Baik, untuk itu kita lanjut saja pada penjelasannya. Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode. Berbeda dengan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Satu periode keuangan ini bisa dalam kurun waktu 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun, tergantung dari kebijakan tiap-tiap perusahaan. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode dan sumber datanya berasal dari jurnal penyesuaian bulan sebelumnya. Misalnya, untuk membuat jurnal pembalik per 1 April 2024, datanya itu berasal dari jurnal penyesuaian per 31 Maret 2024. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua ayat jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal pembalik. Untuk jurnal penyesuaian yang dapat dibalik akan dijelaskan pada slide berikutnya. Namun sebelum itu, kita perlu ketahui fungsi dari jurnal pembalik itu sendiri. Pencatatan jurnal pembalik ini sebenarnya opsional, bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Namun alangkah baiknya jika dilakukan agar pencatatan keuangan lebih rinci. Tujuan atau fungsi lain dari dibuatnya jurnal pembalik ini adalah untuk menjaga konsistensi penggunaan akun dalam pencatatan transaksi. Contohnya, jika setiap terjadinya transaksi pembayaran asuransi, perusahaan menjurnalnya menggunakan akun beban asuransi, maka untuk periode selanjutnya pun, jika terjadi transaksi yang sama, perusahaan akan tetap menjurnalnya menggunakan akun beban asuransi, bukan menggunakan akun asuransi dibayar di muka. Nah, agar perusahaan dapat terus menggunakan akun tersebut, maka pada setiap awal periode perusahaan dapat membuat jurnal pembalik. Selain itu, pencatatan jurnal pembalik juga dapat menghindari terjadinya pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Misalnya ada beban yang sudah diakui dan dicatat pada bulan sebelumnya, kemudian malah dicatat lagi pada bulan berikutnya. Nah, pencatatan jurnal pembalik ini dapat menghindari kesalahan tersebut dengan membalikkan posisi beban yang sudah diakui dan dicatat pada bulan sebelumnya pada bulan berikutnya. Untuk berikutnya, kita lanjut pada jurnal penyesuaian yang perlu dibalik. Terdapat 4 ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal pembaliknya. Yang pertama ada beban dibayar di muka dicatat menggunakan metode beban. Cirinya, pada jurnal penyesuaian terdapat harta pada debit dan beban pada kredit. Contohnya ada kata titik-titik dibayar di muka di debit dan beban titik-titik di kredit. Berarti transaksi ini perlu dibalik. Bagaimana cara membaliknya? Cara membaliknya yaitu kita hanya perlu membalikkan posisi dari transaksi ini, dari yang tadinya berada di posisi debit menjadi di posisi kredit, dan yang tadinya di posisi kredit menjadi di posisi debit seperti ini. Kemudian yang kedua, ada pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Cirinya, pada jurnal penyesuaian terdapat kata pendapatan titik-titik di debit dan titik-titik diterima di muka di kredit. Selanjutnya, pada jurnal pembaliknya sama seperti tadi, tinggal membalikkan posisi antara debit dan kreditnya. Selanjutnya yang ketiga, ada beban yang belum dibayar atau beban yang masih harus dibayar. Ciri pada jurnal penyesuaiannya terdapat beban pada debit dan utang pada kredit. Selanjutnya pada jurnal pembaliknya tinggal dibalikan posisinya menjadi utang di debit dan beban di kredit. Dan yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima. Ciri pada jurnal penyesuaiannya yaitu ada piutang pada debit dan pendapatan pada kredit. Dan di jurnal pembaliknya tinggal dibalikan posisinya. Selanjutnya kita langsung saja kepada
contoh. Di sini sudah ada jurnal penyesuaian yang sudah jadi, lalu kita akan identifikasi transaksi mana yang butuh dibuat jurnal pembaliknya. Nah, di sini kita hadirkan lagi catatan yang tadi, yaitu 4 transaksi yang jika ada di jurnal penyesuaian maka harus atau dapat dibalik. Untuk yang pertama ini ada beban penyusutan gedung di debit dan akumulasi penyusutan kredit. Berarti ini termasuk penyesuaian pada penyusutan harta tidak lancar. Nah, ini tidak ada di sini, jadi tidak perlu dibalik. Yang kedua juga sama, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan, berarti tidak ada di sini dan tidak perlu dibalik. Kemudian yang ketiga ada beban gaji di debit dan hutang gaji di kredit. Nah, ini berarti ya beban yang masih harus dibayar. Jadi transaksi ini harus dibuat jurnal pembaliknya. Selanjutnya yang keempat, ini beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka pada kredit. Ini termasuk pada beban dibayar di muka, tetapi ini menggunakan metode harta, sedangkan yang diminta menggunakan metode beban. Ya, jadi transaksi ini tidak perlu dibalik. Transaksi yang kelima ada piutang usaha di debit dan pendapatan honor di kredit. Nah, ini termasuk ke sini pada pendapatan yang masih harus diterima. Berarti ini perlu dibalik. Lanjut yang keenam, ini beban habis pakai di debit dan kreditnya bahan habis pakai. Ini termasuk pada penyesuaian pada pemakaian perlengkapan. Jadi tidak ada di sini sehingga tidak perlu dibalik. Dan yang terakhir, pendapatan sewa dibayar di muka di debit dan kreditnya pendapatan sewa. Ini termasuk penyesuaian pada pendapatan diterima di muka, tetapi ini dicatat sebagai utang, sedangkan di sini yang diminta itu dicatat sebagai pendapatan. Jadi transaksi ini tidak perlu dibuat jurnal pembaliknya. Nah, selanjutnya dari sini kita buat jurnal pembaliknya. Dari transaksi yang bisa dibalik, kita buat jurnal pembaliknya dengan cara membalikkan posisi dari yang tadinya debit menjadi kredit dan yang tadinya kredit menjadi debit. Contohnya ini ada beban gaji di debit dan hutang gaji di kredit. Tinggal dibalik saja menjadi utang gaji di debit dan beban gaji di kredit. Dan pada transaksi yang kedua juga sama, pendapatan honor menjadi debit dan piutang usaha menjadi kredit. Dan untuk angkanya tetap sama. Nah, mungkin seperti itu cara membuat jurnal pembalik, dan perlu diingat bahwa tidak semua transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian itu harus dibalik. Seperti pada contoh tadi, ada 7 transaksi pada jurnal penyesuaian, hanya 2 yang bisa dibalik. Mungkin di sini saya mencontohkan 2 transaksi saja. Untuk sisanya sama saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya perlu membalik posisinya saja. Nah, mungkin sampai di sini saja pemaparan atau penjelasan mengenai jurnal pembalik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.